Kembali ke urusan si Egy itu. Egy dan Jokowi ketemu dalam satu kata. Jokowi jelas salah. Tempo hari saya sudah katakan, Egy Sujana itu harganya itu murah. Bung, saya ini mengerti. Orang-orang di zaman Soeharto, barang siapa kelihatan ekstrem, kelihatan kasar, kelihatan kasarnya, itu orang-orang itu cepat menunduk. Orang-orang itu tiba-tiba cepat sowan dan membungkuk-bungkuk, menjilat. Itu peristiwa yang terjadi di zaman Soeharto. Nah, Egy itu cocok, satu derajat sama Paiman. Dia sok-sok gagah, saya tidak minta maaf. Oh, saya kira dia menjilat pantat Jokowi. Nah, dia menjilat pantat Jokowi untuk apa? Untuk cari keselamatan. Menjadi messenger kebenaran, kebenaran langit. Datang, menasihati Jokowi, ala-ala gembel, kamu menasihati Jokowi. Ngemis kamu ke situ, bukan menasihati. Ki, ini ada ini persoalan ruwet yang menyangkut, yaitu Egy Durjana. Kembali ke urusan si Egy itu. Egy dan Jokowi ketemu dalam satu kata untuk melakukan suatu usaha menyelamatkan diri mereka masing-masing. Saya tidak percaya bahwa Egy selamat, tidak percaya. Ya iya, kelihatan sekarang ini kelihatannya selesai urusannya. Tapi saya tidak percaya bahwa dia selamat. Pun Jokowi, saya tidak percaya bahwa Jokowi selamat dengan tingkah laku politiknya semacam ini. Jokowi jelas salah. Tempo hari saya sudah katakan. Jokowi nunggang kuda yang namanya Egy Sujana untuk keselamatan, belum tentu selamat. Egy Sujana itu harganya itu murah. Egy Sujana itu murah sekali harganya. Coba, kalau dia tidak murah, ngapain? Dia ngaku-ngaku ulama. Ngaku-ngaku ulama, itu ulama cap apa? Berada dalam barisan ulama. Dia, orang menganggap dia radikal. Tidak. Dia tidak radikal. Radikal itu kan hebat. Radikal itu bagus. Radikal itu mendalam. Kalau kita berpikir politik radikal, itu artinya pemikiran politik kita ini memiliki akar-akar kedalaman dalam urusan dengan kebenaran politik. Ukuran radikal itu dalam dan punya kebenaran politik yang tidak terganggu, yang tidak bisa digoyah-goyah. Itu radikal. Begitu pula kalau radikal itu dalam perspektif moral. Dunia moralnya radikal tidak bisa ditawar-tawar. Kita berpegang pada idealisme. Kita berpegang pada moralitas yang tinggi. Itu dalam, itu radikal. Kalau Egy itu kasar, ekstrem dan kasar. Itu jauh lebih murah. Mutunya lebih murah, derajatnya lebih murah, tapi kedengaran di telinga orang-orang awam, di telinga orang-orang yang tidak memiliki kemampuan menafsir persoalan secara mendalam, itu kelihatannya hebat, kelihatannya berani. Bung, saya ini mengerti. Orang-orang di zaman Soeharto, barang siapa kelihatan ekstrem, kelihatan kasar, kelihatan kasarnya, itu orang-orang itu cepat menunduk. Orang-orang itu tiba-tiba cepat sowan dan membungkuk-bungkuk, menjilat. Itu peristiwa yang terjadi di zaman Soeharto. Ya, kalau orang itu kasar, kalau orang itu ekstrem, ya begitu. Tapi kalau orang itu radikal, mendalam, ya banyak tokoh-tokoh radikal. Orang-orang radikal itu ekspresi politiknya lembut. Gus Dur umpamanya. Gus Dur radikal, ekspresi politiknya lembut, simbolik, dan penuh keguyon, penuh humor. Nah itu, begitu pula Cak Nur. Egy ini ngaku-ngaku HMI, ya mungkin HMI MPO, tapi kayaknya aku lebih layak ngaku HMI. Aku ini HMI. Dan Egy kayak begitu. Bung, dia itu kekurangan harga diri, maka dia harus mengecap dirinya itu ulama, terkait dengan urusan kaum ulama. Lalu dia mengecap dirinya profesor. Ya tentu ada lah sekolah ecek-ecek yang memberi gelar profesor. Sekolah dia ya ecek-ecek, enggak tahu udah profesor. Bung, penting loh Egy Sujana jadi profesor itu layak. Sama dengan Pak Iman itu loh, Bung. Satu derajat sama Pak Iman. Pak Iman, kan kita tahu, ya pokoknya dunia media, pokoknya dunia podcast, pokoknya media online, pokoknya apa saja tahu Pak Iman. Barang siapa mengikuti urusan-urusan ijazah palsunya Jokowi, itu ada Pak Iman. Nah, Egy itu cocok, satu derajat sama Pak Iman sebagai profesor.
Lalu aneh, dia sok-sok gagah, saya tidak minta maaf. Oh, saya kira dia menjilat pantat Jokowi. Nah, dia menjilat pantat Jokowi untuk apa? Untuk cari keselamatan. Ngaku-ngaku karena sakit, ngaku-ngaku. Ya dia paling ekstrim kalau ngomong, paling berani. Tapi begitulah, orang yang paling berani itu hanyalah mentalitas kanak-kanak remaja. Mentalitasnya itu masih remaja, belum mentalitas orang yang sudah cukup dewasa. Dia sok berani, tiba-tiba gampang membungkuk. Dan dia kan menjilat-jilat Jokowi. Wow, Jokowi itu orang yang berani, orang yang cerdas, orang yang militan. Jokowi itu militan dalam hal apa, Ki? Kamu tahu artinya kata militan? Kamu tuh nggak ngerti bahasa, Ki. Kamu itu nggak cukup. Kamu itu berbahasa Indonesia saja belum lengkap, Ki. Apalagi kalau kita mengharap kamu berbahasa Inggris sudah jelas parah. Bahasa Indonesia itu belum lengkap, belum komplit. Yang ngomong itu aku penulis. Aku orang yang mengerti urusan bahasa. Jadi kamu itu bahasamu itu belum lengkap, menggunakan kata kayak gitu. Terus kamu menganggap dirimu menjadi messenger kebenaran langit, datang menasihati Jokowi. Ala gembel, kamu menasihati Jokowi, ngemis kamu ke situ, bukan menasihati. Ki, nasihatilah dirimu sendiri, itu yang paling penting dalam hidupmu. Nasihati dirimu sendiri, ajari dirimu untuk tahu sedikit tata krama politik, sedikit tata krama sosial, sedikit tata krama moral. Dan Egi ini merasa kenal dengan saya, itu barangkali tahun 13-14. Dia itu setiap hari Jumat kirim sama saya, kirim khotbah. Saya dikirimi khotbahnya, ya nggak sudi lah saya membaca khotbahnya, nggak sudi. Saya buang lah, kirim lagi. Akhirnya saya ganti nomor HP. Tapi ada momentum entah bagaimana, dia ketemu nomor yang baru dan kirim lagi. Itu hari dia entah sinting dari mana, pokoknya mengesankan dia ingin nyalon presiden. Lu bayangin, Bung, aku kan muak, aku buang khotbahnya itu karena dia mau nyalon presiden itu. Apa? Egi itu melihat dirinya itu apa? Dirimu itu apa, sekolahmu itu apa, pengalamanmu itu apa, kekayaan moralitasmu itu apa, kekayaan spiritualitasmu itu apa. Lalu kamu sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat, itu kamu itu menunjukkan cara yang sesederhana aja pun, apa yang kau tunjukkan bahwa kau warga negara. Kau menunjukkan dirimu sendiri, cari sandang pangan, dan kau seorang yang memiliki mentalitas, mudah melacurkan prinsip. Kamu itu orang yang mudah melacurkan prinsip seperti sekarang ini. Jadi begitu, Ki. Kamu dengan Jokowi, kamu dengan kepolisian melakukan hal itu. Jadi nggak ada mutunya. Kamu bagian dari ulama, itu ulama. Sekali lagi ulama apaan? Ya begitu, Ki. Kita saling kenal. Jadi nggak usah menipu. Kita saling kenal, nggak usah menipu. Kau nggak bisa menipu aku, Ki. Begitu, Bung. Cara saya berbicara tentang Egi dan dengan Egi. Saya merasa berhadapan-hadapan dengan dia dan menyatakan belak-belakan saya bicara tentang kebenaran. Karena ada sikap melacur, sikap oportunis yang dibawa-bawa dari dulu. Ya begitu. Salam, Bung, dari TV Anak Bangsa. Tanggapan yang sangat menyentuh dari Bapak ini ya terhadap Egy Sujana dan Jokowi. Ini tentunya menggemparkan masyarakat. Kita telah menonton dan menyimak cuplikan videonya. Ini sangat menarik sekali. Bapak ini berani banget mengkritik Egy Sujana dan Jokowi atas pertemuannya Egy Sujana dan Jokowi di Solo ya. Jadi berita ini semakin hangat dan memanas tentang berita ijazah palsu ini karena ada beberapa rentetan yang terus berkembang. Ada hal-hal yang baru tentunya di kasus ijazah ini ya. Terus saja ada hal-hal yang baru ya. Setelah Roy Suryo dan kawan-kawan ditetapkan sebagai tersangka, ada beberapa hal atau ada fenomena yang tentunya sudah kita lihat ya di keadaan saat ini atau situasi saat ini mengenai tentang kasus ijazah palsu ya, dugaannya ya miliknya Pak Jokowi.
Nah, ada pesan-pesan yang sangat menyentuh ini dari bapak ini tentunya, dan tanggapan ya setelah Egy Sujana Damai Hari Lubis menemui Pak Jokowi di Solo. Ini tentunya menjadi kabar yang sangat mengejutkan dan mengecewakan tentunya buat kubu Roy Suryo dan kawan-kawan ya, karena mereka ini adalah satu perjuangan. Egy Sujana Damai Hari Lubis dan Roy Suryo itu memang dari awalnya mereka bareng-bareng bersama berjuang untuk membongkar dugaan-dugaan ijazah palsu Jokowi. Tetapi kita tahu di tengah perjalanan ya perjuangan mereka yang sudah sangat jauh sekali bertahun-tahun memperjuangkan ingin membongkar dugaan-dugaan ijazah palsu, akan tetapi di tengah jalan terjadi fenomena yang seperti ini, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ternyata datang ke kediaman Jokowi dan tiba-tiba sudah mengajukan restoratif justice dan sudah keluarlah SP3 dari Polda Metro Jaya. Tentunya hal ini membuat Egy Sujana dan Damai Hari Lubis lepas dari tersangka atau bebas dari tersangka dan tidak terjerat pidana, tentunya seperti itu ya. Jadi kasus ini berhenti di dua orang ini, Damai Hari Lubis dan Egy Sujana berhenti dan sudah tidak jadi tersangka lagi karena sudah ada restoratif justice ya, dan ada SP3. Tentunya ini hal yang sangat mengecewakan buat teman-temannya, tentunya teman-teman seperjuangan atau kawan-kawan seperjuangan seperti Roy Suryo dan kawan-kawan, karena mereka memang berjuang dari awal. Tetapi belum selesai perjuangan ini dan belum finish atau belum menang atau kalah apa yang mereka perjuangkan, akan tetapi sudah menyerah terlebih dahulu, bahkan sudah ada restoratif justice untuk kedua tersangka ya, dan akhirnya sudah keluar SP3. Hal ini tentunya perjuangan mereka jadi terpecah belah, yang dari awal mereka bersama-sama ingin maju bersama-sama berjuang untuk membongkar dugaan ijazah ini dan ingin tahu kepastian hukum tentang ijazah ini. Dan fenomena yang sudah lama kita ketahui bahwasanya memang mereka ini ingin mengetahui bahwa ijazah itu asli atau palsu, hingga beberapa langkah atau berbagai cara mereka lakukan ingin mengetahui ijazah itu asli atau palsu, tapi tidak bisa atau belum bisa mengakses barang aslinya atau ijazah aslinya, karena memang Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan ijazahnya dan belum ada status hukum ijazah itu asli atau palsu, hanya dikatakan identik saja oleh pihak kepolisian. Akan tapi di perjalanan sudah gugur dua orang atau sudah menyerah dua orang ya, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tentunya masyarakat juga bisa merasakan bagaimana yang mendukung selama ini, mendukung perjuangan mereka. Di perjuangan mereka ini didukung oleh masyarakat, tentunya doa-doa masyarakat juga. Tetapi dengan keadaan yang seperti ini, yang seperti kita lihat saat ini, ternyata mereka sudah mengajukan restoratif justice, tentunya masyarakat juga yang mendukung ikut kecewa tentunya ya. Dan apa boleh buat, karena ini memang pilihan mereka dan tidak ada yang bisa menghalang-halangi, karena ini memang hak mereka. Akan tapi menurut moral dan perjuangan yang tentunya sudah direncanakan atau memang yang sudah disusun rapi direncanakan oleh pihak-pihak mereka yang dari awalnya ingin membongkar dugaan ijazah palsu, akan tetapi ya kandas di tengah jalan akhirnya ya. Dan tentunya pesan dari bapak tadi ini membuat pesan-pesan yang tentunya mencengangkan kita juga. Ini sangat masuk akal sekali apa pesan-pesan dan tanggapan dari bapak yang ada di video tadi. Saya yang menyimak sendiri ya, ini saya juga tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh bapak tadi, karena itu adalah hal yang benar apa yang dikatakan oleh bapak itu. Ya, jika perjuangan itu memang tidak boleh seperti itu ya. Bahkan bapak itu tadi juga terang-terangan mengatakan bahwa Egy Sujana itu menjilat ya, bukan hanya minta maaf tapi menjilat, bahkan mengemis ya, kata bapak itu seperti tadi.
Jadi pernyataan Bapak tadi ya tentunya ini juga membuat pencerahan buat kita semua ya. Ini suatu hal yang harus memang berjalan lurus, suatu perjuangan. Tidak boleh di perjuangan itu ada pengkhianatan ya, dan harus berjuang bersama sampai titik ya penghabisan, harusnya seperti itu ya kawan-kawan ya.